Waduh, lihat tuh sahabat. Kacau banget, kok bisa saling serang gitu? Ya, insiden ini terjadi di ruas Jalan Nasional Durenan, Bandung, tepatnya di dekat Mapolsek Bandung, Tulung Agung, Jawa Timur. Kabarnya dua kubu yang saling lempar ini tuh anggota dari dua perguruan pencak silat yang ada di luar kota Tulung Agung. Tapi lihat deh akibatnya, kerusakan di mana-mana. Mulai dari rumah warga, sekolah, bahkan satu unit mobil polisi juga ikutan rusak kena lemparan batu. Kericuhan baru mereda setelah 3 kompi pasukan Brimopolda Jatim tiba jam setengah 3 pagi untuk membubarkan massa. Polres Tulung Agung sendiri masih menyelidiki pemicu terjadinya tawuran kedua kelompok. Kelompok massa itu berdatangan dari luar daerah, terutama luar kabupaten, bukan wilayah kampung kami. Bahkan kampung kami di Desa Bandung sebagai korban daripada salah satu kelompok. Kemudian untuk proses selanjutnya kemudian? Baik, saat ini kami sudah lakukan tim gabungan antara Polsek dan Polres untuk melakukan penyelidikan tentang adanya pertikaian kelompok dua massa. Tapi yang jelas kejadian ini sempat viral dan membuat warganet bertanya-tanya sahabat, apa sih penyebabnya? Bahkan ada pula warganet yang mengutuk tindakan mereka-mereka ini. Sementara kepolisian setempat sendiri sudah mengamankan 3 orang ke kantor Polres serta berjanji akan mengusut tuntas siapa dalang di balik keributan tersebut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Budi Sutrisno, RTV. Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi Retno dan selamat pagi juga sahabat RTV. Apa kabar Anda hari ini? Mungkin sudah siap-siap untuk beraktivitas ya. Betul. Tapi jangan lupa untuk mengupdate informasi di Lensa Indonesia Pagi. Dan tadi sudah dibuka dengan ini sangat disayangkan sekali ya. Ada aksi tawuran dari 2 perguruan silat. Betul, dan ini tidak patut untuk ditiru ya untuk siapapun. Dan kami juga sudah merangkum sejumlah informasi lainnya pastinya untuk menemani pagi kamu. Langsung saja kita jelang, inilah Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Sahabat RTV, 6 orang pekerja tewas saat kebakaran melanda sebuah tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah. Ya, setelah proses pemadaman, tim Inafis Polda Jateng melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kebakaran melanda sebuah tempat karaoke yang terletak di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi. Kepulan asap keluar dari jendela yang ada di ruangan mes para karyawan karaoke di lantai 2 dan 3 bangunan. Karyawan yang ada di lantai dasar berhasil menyelamatkan diri. Beberapa karyawan yang terjebak di lantai atas berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atap bangunan yang ada di sebelahnya. Pemadam kebakaran, polisi, dan tim gabungan berusaha mengevakuasi korban yang terjebak di lantai 3 dengan tangga dan mobil kren milik Dishub. Tim gabungan pun mengevakuasi korban luka dengan ambulan ke rumah sakit terdekat. Akibat insiden ini, 6 korban tewas akibat menghirup asap dan 9 korban lainnya terluka. Saat ini, ke-9 korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Setelah pemadaman, tim Inafis Polda Jateng melakukan olah TKP. Hasil sementara menunjukkan kebakaran diduga berawal dari korsleting listrik. Titik api diduga dari atasnya musola karena tadi yang banyak sekali ada kebakaran itu dari musola merambat seperti itu. Teman untuk apinya tidak menjalar, hanya banyak asapnya. Diduga banyak asap tebal. Kemungkinan itu dari kabel-kabel yang terbakar mungkin. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendalaman atas penyebab kebakaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Ya, kebakaran juga terjadi pada 2 unit toko yang habis dilalap si jago merah di daerah Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Senin petang. Akibat insiden tersebut, seorang warga mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran diduga karena ledakan tabung gas LPG di salah satu toko. Kebakaran hebat melanda 2 unit toko yang berlokasi di Jalan Utama Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
pada Senin petang. Petugas damkar Kabupaten Agam yang tiba di lokasi langsung berupaya untuk memadamkan api yang sudah meluas. Karena api yang membesar, warga sekitar Jalan Lubuk Basung mulai berdatangan dan mencoba membantu petugas damkar. Dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dalam waktu 45 menit. Karena sempat membesar dan meluas, kebakaran ini menghanguskan sejumlah bangunan di sekitar toko. Insiden ini juga mengakibatkan satu orang pemilik salah satu toko terluka. Mengakibatkan satu korban yang bekerja di tempat merasakan sarapan ini. Sekarang sudah dilarikan ke UGD masuk. Kondisinya terbakar di kakinya. Korban perempuan, Pak? Perempuan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas LPG di salah satu toko. Insiden ini sudah ditangani pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah, RTV. Kita ke informasi seputar pemilu nih ya. Ya. Oscar, sahabat RTV, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi Ambon, Maluku. Ya, di hadapan para nelayan, Anies berjanji akan menjadikan Ambon sebagai ibu kota industri perikanan Indonesia dan melanjutkan program lumbung ikan nasional di Maluku. Berlatar sebuah pantai yang terletak di Desa Tual, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui sejumlah anak muda dan para nelayan dalam safari politiknya. Pada diskusi Desak Anies, mantan gubernur DKI ini mengaku senang bisa dapat mengunjungi Ambon yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan sumber daya manusia yang potensinya luar biasa. Dalam pertemuan tersebut, Anies berjanji akan menjadikan Ambon sebagai ibu kota industri perikanan Indonesia. Masyarakat dan kita ingin kekayaan aqua culture yang luar biasa di sini itu bisa kita kembangkan dan Ambon menjadi salah satu hub untuk pengembangan itu. Anies juga berjanji akan meneruskan program LIN atau Lumbung Ikan Nasional di Maluku yang dulu sempat digaungkan, namun hingga kini menurutnya hanya isapan jempol. Lumbung Ikan Nasional merupakan program untuk menyejahterakan nelayan dan mengoptimalkan hasil sumber daya laut. Program ini digagas pertama kali pada tahun 2010, era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Namun mandek dan sempat akan dilanjutkan di era Jokowi pada tahun 2021 dengan target dapat beroperasi pada tahun 2023. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait kelanjutan program tersebut. Di samping itu, pendekatan dan janji politik Anies terhadap nelayan tentu saja untuk menggalang suara. Dengan adanya kompetisi, kita Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga tahun 2022, jumlah nelayan nasional lebih dari 3 juta. 157.000 diantaranya ada di Maluku. Sementara jika kita mengacu pada jumlah DPT, ada 1,3 juta pemilih di Maluku. 252.000 diantaranya ada di Ambon. Mampukah janji manis Anies meyakinkan masyarakat di Maluku, khususnya para nelayan? Tim Liputan, RTV. Komite berjenjang supaya dengan adanya kompetisi. Ya, sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Kota Medan, Sumatera Utara. Di tengah orasi politiknya, Prabowo menyindir salah satu kompetitornya dengan kembali mengeluarkan celotehan omon-omon. Tampak wali kota Medan Bobi Nasution juga hadir dalam kampanye Prabowo di Medan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kali ini memilih Medan, Sumatera Utara untuk menemui masa pendukungnya berkampanye di Gedung Serbaguna Pancing Jalan William Iskandar, Kota Medan, Sabtu siang. Tampak hadir dalam kampanye Prabowo, Wali Kota Medan yang tak lain adalah menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Di hadapan ribuan pendukungnya, Prabowo berjanji akan memberantas korupsi dan menghentikan kemiskinan.
Namun dalam orasi kampanyenya, Prabowo meminta masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang cuma omon-omon. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia tidak mau pemimpin yang tukang omon-omon saja. Saya percaya rakyat Indonesia menghendaki pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang satu kata sesuai dengan perbuatannya. Kota Medan menjadi salah satu target Prabowo untuk meraup suara besar pada pemilu 2024. Jika melihat sebaran pemilih di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki jumlah pemilih terbesar dengan 1,85 juta pemilih, lalu diikuti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Simalungun. Sementara di tingkat provinsi, jumlah DPT 10,85 pemilih menjadikan Provinsi Sumatera Utara berada di urutan 4 terbesar setelah Pulau Jawa. Artinya, Sumatera Utara merupakan DPT terbesar di Pulau Sumatera. Dan pada pemilu 2019 lalu, parpol yang dipimpin Prabowo, Gerindra, berada di urutan kedua perolehan suara terbanyak di Provinsi Sumatera Utara setelah PDI Perjuangan. Akankah kampanye dan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju di Medan ini akan memenangkan Prabowo Gibran di Sumatera Utara dalam pemilu 2024? Menarik untuk kita tunggu. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui pendukungnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, Ganjar yakin bisa meraih suara mayoritas dari daerah yang ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Dalam pertemuannya dengan pendukungnya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dan menerima keluhan warga, terutama kelompok petani, UMKM, dan pegiat seni. Menanggapi keluhan warga, Ganjar menjanjikan beberapa hal, termasuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial, melanjutkan program Keluarga Harapan, hingga perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Ganjar yakin Kabupaten Purbalingga bisa menjadi lumbung suara yang bisa diandalkan. Saya tinggal di sini, saya mewakili dapil ini, begitu ya, dan kita akan gerakkan kembali kekuatan-kekuatan itu, maka insya Allah target yang tadi disampaikan akan tercapai. Kami tahu bahwa ini butuh kerja keras, kalau bahasanya Adian, keringat kita harus lebih banyak, lelah kita harus lebih banyak, dan keluhan kita mesti tidak ada. Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam daerah pemilihan Jawa Tengah 7 bersama Kebumen dan Banjarnegara merupakan daerah yang mengantarkan Ganjar Pranowo menjadi anggota DPR dalam pemilu 2004 dan 2009 lalu. Namun dalam Pilkada 2018, meskipun menang sebagai petahana, Ganjar kalah suara di Purbalingga dan Kebumen. Bahkan selisih suara Ganjar dan Sudirman Said kala itu di Kebumen mencapai 25%. Dalam pemilu 2024 nanti, Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara yang tergabung dalam daerah pemilihan Jawa Tengah 7 memiliki 2.600.000 pemilih yang tentunya sangat menarik untuk diperebutkan. Namun dengan sejarah perubahan pilihan warga, butuh kerja keras dan usaha maksimal sosialisasi ke masyarakat agar jumlah suara di wilayah Dapil Jawa Tengah 7 ini bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai.
Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini, sahabat RTV, dan semua informasi kami tadi juga bisa kamu saksikan di website newsrtv.co.id. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.